Kabarkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat dan berkarakter. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih semangat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan pelajari tentang muatan IPA atau ilmu pengetahuan alam di tema 8. Nah, kita akan bahas tentang gaya dan gerak anak-anak. Lah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran bisa bermakna dan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Tundukkan kepala sejenak, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kamu akan belajar tentang pengertian gaya. Yang kedua, kamu akan belajar tentang pengertian gerak. Lalu, kamu akan belajar tentang apa sih perbedaan gaya dan gerak itu. Dan yang keempat, kamu akan pelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, anak-anak, kalau kalian ingat-ingat, gaya dan pengaruh gaya itu sudah kalian pelajari di tema sebelumnya. Nah, tapi sekarang ada gerak. Nah, kira-kira apa ya hubungannya gaya dengan gerak? Kita pelajari lebih lanjut ya. Let's go! Ya anak-anak, sebelum mulai belajar, Ibu mempunyai kedua gambar. Coba kamu amati. Dari gambar yang pertama, gambar apakah itu? Ya, benar sekali anak-anak, itu adalah gambar orang sedang buka pintu ya. Sedangkan gambar yang kedua, gambar apa? Benar sekali, ada gambar Naruto yang sedang apa anak-anak? Yang sedang berlari. Nah, dari kedua gambar ini, kedua manusia ini melakukan gaya dan gerak. Nah, jadi gaya dan gerak itu saling berhubungan ya anak-anak. Tapi akan kita pelajari bersama-sama. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya juga dapat mempengaruhi gerak benda, bentuk benda, dan kedudukan benda. Nah, jadi kalau kalian ditanya apa sih gaya itu? Gaya adalah tarikan dan dorongan yang bisa mempengaruhi keadaan benda. Kemudian pengertian gerak. Apa sih gerak itu? Kamu setiap hari pasti bergerak, tapi kalian sudah tahu belum apa itu gerak? Nah, jadi gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan yang mendekati maupun menjauh tempat asalnya, ya. Jadi kalau misalnya kalian berjalan, berlari, itu sama dengan bergerak. Sama dengan saat kalian bermain HP, tangan kalian pasti akan naik turun kan? Nah, itu juga sama dengan bergerak. Nah, kenapa sih benda bisa bergerak? Kenapa tubuh kita bisa bergerak? Kenapa sih mobil bisa bergerak? Nah, alasannya ialah karena diberi gaya anak-anak. Baiklah, contoh gerak. Coba kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu tayangkan ini. Ada pohon A dan pohon B, kemudian ada manusia yang sedang berjalan, ya. Nah, ini adalah contoh bergerak. Jadi, ini manusianya Ibu beri nama Suho. Suho berjalan dari pohon A menuju pohon B. Nah, hal ini dinamakan bergerak karena Suho berpindah tempat yang semula dari pohon A menuju pohon B. Ya, jadi kan Suho kan awalnya dari pohon A, lalu dia berjalan menuju pohon B. Nah, Suho itu bergerak karena dia melakukan gaya, yaitu gaya apa anak-anak? Gaya otot. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau kalian berpindah tempat itu atau bergerak, kalian menggerakkan sesuatu yang asalnya dari tempat A menuju tempat B, itu namanya bergerak atau gerak. Nah, sekarang apa sih perbedaannya gaya dengan gerak? Nah, sekilas itu sama anak-anak, tapi dia memiliki perbedaan. Nah,
Kalau gaya itu bisa menyebabkan terjadinya gerak anak-anak. Ya, jadi kayak gaya otot, gaya listrik itu kan bisa menyebabkan benda bergerak. Nah, tapi kalau gerak, benda itu bisa bergerak karena gaya. Kalau nggak diberi gaya ya akan diam. Contohnya meja. Meja kalau kamu biarkan, kamu lihat saja, apakah akan bergerak? Tentu tidak anak-anak. Tapi kalau kamu beri dorongan atau kamu beri tarikan, pasti akan bergerak. Nah, yang kedua, gaya bisa merubah bentuk benda dengan dorongannya. Nah, misalnya saat kamu bermain malam atau plastisin ya anak-anak. Itu kan saat kamu menekan-nekan plastisin itu pasti akan berubah bentuknya. Nah, tapi kalau gerak itu tidak bisa merubah bentuk benda. Kalau kamu jalan, apakah tubuhmu akan berubah? Apakah pohon yang kamu tempati awal itu akan berubah? Tentu tidak ya anak-anak. Kemudian, gaya tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Contohnya gaya listrik, gaya gravitasi. Ya, itu kan tidak bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan kan? Nah, kalau gerak itu bisa kamu lihat dan dirasakan. Misalnya kamu melihat orang yang berjalan, kucing yang berjalan, motor yang berjalan, seperti itu. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda. Nah, ini sudah Ibu bahas di tema sebelumnya, tapi akan Ibu ingatkan lagi ya. Yang pertama, gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya bisa mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya bisa mempengaruhi perubahan bentuk benda. Dan yang keempat, gaya bisa mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Oke, kita bahas satu persatu lagi ya. Oke, yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Nah, contohnya membuka dan menutup pintu. Nah, pintu itu kalau kamu biarkan kan ya diam saja ya, tidak bergerak. Tapi ketika kamu membuka pintu, pintu itu akan bergerak. Sama dengan halnya saat kamu menutup pintu. Kemudian yang kedua ialah mendorong meja. Seperti tadi yang Ibu katakan, meja kalau kamu lihat saja, kamu diamkan, ya diam. Tapi kalau kamu ingin memindahkannya dengan cara didorong, maka akan bergerak. Lanjut, yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, mengerem sepeda. Ya, ini gambarnya. Jangan kamu tiru ya anak-anak, kecuali kalian sudah pro atau sudah ahli. Kemudian menangkap bola. Nah, ini ada kiper yang sedang menangkap bola. Jadi kan bola ditendang, ditangkap oleh kiper. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya ialah mengukir kayu. Coba kalian amati, pintu kalian atau meja kursi kalian ada ukirannya atau tidak. Nah, itu salah satu pengaruh gaya yang bisa mengaruhi bentuk benda. Jadi yang awalnya kayu itu bentuknya hanya lengkung atau kotak saja begitu ya, itu bisa dirubah menjadi bentuk-bentuk yang indah. Kemudian bermain plastisin atau malam. Nah, ini pasti kalian semua pernah mencoba bermain ini ya, seru sekali kan? Nah, itu salah satu pengaruh gaya terhadap perubahan bentuk benda. Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah benda. Contohnya saat kalian bermain bulu tangkis. Nah, ini adalah atlet dari Indonesia anak-anak. Namanya ialah Kevin Sanjaya, ya. Jadi saat main bulu tangkis kan koknya ini akan berpindah-pindah ya dari lawan, kemudian dari lawan ke lawan lainnya, begitu. Kemudian saat bermain bola basket juga sama, bolanya akan bergerak ke sana kemari, dilempar, dioper, dimasukkan ke ringnya, seperti itu. Ya anak-anak, kita sudah sampai pada pesan moral. Pesan moral pada hari ini, gaya ada di sekitar kita, bahkan melekat pada tubuh kita. Mari kita melakukan gaya untuk membantu sesama dan melakukan hal-hal yang positif. Ya anak-anak, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ada pantun untuk kalian. Ada orang makan salak, salaknya dibeli di Surabaya. Sampai jumpa ya anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.